Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E ingin memaparkan hasil dari pengkajian dari teman-teman. Di sini ada Mbak Viva Nurliana dengan NIM 180210201043. Kemudian ada Mbak Delsa Sevia C dengan NIM 180210201046. Kemudian ada Mas Yusril Azmi dengan NIM 180210201064. Kajian ini dengan judul pemberdayaan masyarakat dalam program Corporate Social Responsibility pada wisata Pantai Goa Cemara di Jogja. Ini untuk memenuhi tugas model pemberdayaan masyarakat khususnya di era globalisasi. Nah, seperti apa pemberdayaan masyarakat dalam program Corporate Social Responsibility akan dikupas tuntas oleh pemateri, yaitu Mbak Delsa dengan Mas Yusril Azmi. Mulai dari analisis apa yang digunakan dalam pemberdayaan ini, terus dampak pemberdayaan masyarakat dalam program CSR ini, entah dari segi masyarakat atau dari kami, atau mulai dari latar belakang, tujuan dan strategi yang dipakai oleh peneliti waktu itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Yusri mengenai latar belakang. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih moderator Mas Sulhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pemberdayaan masyarakat dengan program CSR atau Corporate Social Responsibility di Wisata Goa, Yogyakarta. Pertama, daerah istimewa Yogyakarta itu yang memiliki potensi pariwisata yang boleh dikatakan cukup besar dan terus berupaya mengembangkan pariwisatanya. Salah satunya di daerah pantai selatan yang dulunya sepi dan tidak terawat. Karena lekat dengan penyimpangan prostitusi, kini mulai diolah dan dikembangkan oleh masyarakat lokal untuk dijadikan sebagai objek wisata. Salah satu kawasan pantai selatan yang dikembangkan menjadi objek wisata adalah Pantai Goa Cemara. Pantai Goa Cemara dikelola oleh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata dari Desa Pelatihan dengan bantuan dari Dinas Pariwisata Daerah Bantul. Maksud didirikannya Pokdarwis adalah untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, dan komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata. Next. Dan tujuan dari pemberdayaan sendiri itu untuk memberdayakan masyarakat Pantai Goa Cemara agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan yang kedua, untuk mewujudkan dan mengembangkan wisata di daerahnya, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga tempat wisatanya. Next. Dan untuk strategi akan dijelaskan oleh Mbak Jelsa. Baik, yang selanjutnya ada strategi yang digunakan, yaitu ada dua. Strategi community relation. Strategi ini bertujuan untuk kesejahteraan bersama antara organisasi dan masyarakat untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat sekitar. Ekonomi masyarakat pantai semakin berkembang, penghidupan yang layak pada masyarakat pantai memberikan fasilitas yang bermanfaat dan memadai, serta kesempatan menjadi tenaga kerja lokal.
Yang kedua, ada strategi community empowering yang tujuannya melibatkan masyarakat dalam pembentukan usaha dan pemberian penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakatnya. Next. Nah, berikut ada beberapa contoh penerapan strateginya. Yang pertama, diadakan pertemuan rutin setiap minggu antara pengelola Pokdarwis dan masyarakat. Yang kedua, membangunkan tempat usaha. Yang ketiga, mengadakan seminar kewirausahaan dan pelatihan keterampilan. Yang keempat, mengadakan sosialisasi tentang penertiban dan penegakan hukum bagi masyarakat nelayan pesisir. Yang selanjutnya, menjadikan masyarakat menjadi tenaga kerja lokal dengan menjadi penjaga tempat parkir dan membantu mengatur pantai Goa Cemara. Yang keenam, mengizinkan masyarakat untuk berjualan di area wisata. Yang ketujuh, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung di sekitar pantai seperti kamar mandi, tempat istirahat, dan tempat beribadah. Yang berikutnya, setiap tahun baru mengadakan pesta kembang api, melakukan kerjasama dengan pihak lain sehingga memperbesar dampak promosi, lalu mengikuti lomba satwa pesona, mengadakan kegiatan garuk sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, mengadakan kegiatan penanaman pohon cemara udang, dan yang terakhir, pelatihan memasak untuk pedagang kuliner. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari Mbak Afifah. Saya persilahkan. Iya, terima kasih. Kesimpulannya dari analisis dan pembahasannya yaitu bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR ini yang diterapkan oleh pengelola Pokdarwis yaitu strategi Community Empowering yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan usaha. Dalam strategi community empowering melibatkan masyarakat dalam pembentukan usaha yang terdapat 6 program corporate social responsibility dari total 10 program. Manfaat yang diperoleh dengan adanya program corporate social responsibility ini baik bagi pengelola Pokdarwis maupun pedagang yang berada di pantai Goa Cemara, yaitu membantu meningkatkan kehidupan perekonomian dan juga mampu menjadikan kehidupannya lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas pemaparan kedua pemateri yaitu Mbak Chelsea dan Mas Yusril Azmi. Dan Mas Yusril Azmi mengenai latar belakang hingga tujuan dari CSR tersebut mengenai wisata yang berada di Jogja yang dahulunya sebuah tempat yang dianggap negatif oleh masyarakat mengenai prostitusi sehingga diubah menjadi suatu hal yang produktif dan dilanjut oleh Mbak Chelsea mengenai kebermanfaatan adanya ekowisata tersebut
Dan selanjutnya disimpulkan oleh Mbak Afifah atas dari pendek pemahaman kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah ucap, salah sikap, mohon maaf. Saya selaku moderator, sebelum menutup mungkin ada closing statement dari pemateri atau Mbak Afifah, silakan. Atau yang mewakili Mbak Celsa mungkin atau Mas Yusril. Closing statement mengenai corporate social responsibility. Ya, semoga dengan adanya program CSR atau Corporate Social Responsibility itu dapat memberdayakan masyarakat di sekitar Pantai Gua Cemara itu tadi. Dan bisa berdampak. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih banyak.